Jadi saya pikir tadi pernyataan Pak Gatot waktu di Solo, apa istilahnya? Di Jogja. Ulang tahun. Apa pernyataannya? Sabotase struktural. Hmm. Ini terjadi. Oke. Yang saya yang tidak terjadi. Saya awalnya tuh berharap Hambalang memakan bubur panas Solo. Ternyata sekarang Solo sedang memakan bubur panas Hambalang. Ini di pinggir dulu atau langsung tengah-tengahnya nih? Langsung tengahnya. Oh. Langsung tengahnya. Jadi, nah karena Badan bubur sudah dingin, sekarang panas lagi. enggak, dia terlalu lambat makan buburnya, balik akhirnya. Nah, jadi Pak Gatot lebih hebat memprediksi. Saya salah prediksi. Terpikiran saya tuh Hambalang tuh berani makan bubur SOP. Bubur SOP dimakan. Ini pesimis apa? Saya ya itulah saya katakan selalu ke Pak, termasuk waktu kita ketemu Presiden ini, Bapak Kapan titik tuh? tukil Ini kan yang 30 yang ketemu Januari. presiden kan yang ini kan, bukan? 30. Oh, saya juga. Dia mau ngasih tahu gue ada gitu. Iya. Oke. 30 Januari saya kan sudah menyatakan Bapak di titik tukil or to be kill. Dan saya sudah menyatakan Bapak makan bubur panas. Kalau terlambat maka serangan balik terjadi. Ternyata itu betul terjadi. Nah, kenapa saya katakan ini terjadi? Begini. Di mana-mana Presiden pidato itu siapa yang mengganggu PKH mengganggu saya. PKH itu penertiban kawasan hutan. Oh, Satgas PKH. Satgas Oh, yang PKH. kemarin ketuanya ditangkap sama polisi. Ya. Nah, Oh, belum ditangkap. Ketua harian. ketua harian. Ketua pelaksana. Ketua pelaksana. Dan itu sekarang terjadi. Yang kita tidak bisa duga bahwa memang geng SOP sedang memakan bubur panas Hambalang. Langsung ini yang di tengah-tengahnya langsung. Tengah-tengahnya, Oh. bayangkan ketua harian, Ketua pelaksana. ketua pelaksana yang Ya, dijadikan tersangka. dijadikan tersangka. Nah, jadi saya melihat ini serangan balik karena mungkin melihat bahwa yang pemimpin ini agak ragu. Ragu, kalau pemimpin ragu, maka alhamdulillah, Bapak injak semut aja. Kalau Bapak tidak terlalu injak keras, maka dia menggigit semut itu. Semut aja. Kalau nggak terlalu keras. Nggak terlalu keras. Kalau semut harus Dipatiin, Oh. diinjak betul. Nah, ini hanya digoyang-goyang kakinya, digigitlah kakinya. Ya, nah, geli-geli aja. Gitu. Ini yang menarik yang ngomong saya di dulu nih. Iya. Beda nih mestinya. Nah, jadi ini dibutuhkan. Saya berharap karena pada saat itu kita sudah ingatkan bahwa Bapak sudah di titik to kill or to be killed. Nah, tapi saya nggak tahu kok lambat sekali mengambil ini. Nah, akhirnya menggigit. Nah, orang boleh menyatakan ini penegakan hukum. Oke, paham saya penegakan hukum. Tapi yang sedang menegakkan hukum itu dihajar oleh yang lain yang sedang menegakkan hukum. Saya nggak bicara bahwa apakah beri benar atau tidak benar, tapi dia sejelas sedang melaksanakan penegakan hukum. Saya boleh menghitung gitu. Febri Adriansyah sebagai ketua harian PKH, bukan sebagai Jamsitus, Pak ya. Kalau saya hitung, aset yang sudah diselamatkan itu mendekat mungkin 1.000 triliun. Sebagai ketua harian. Sebagai ketua harian PKH. Ketua pelaksana. Pelaksana apa ya? Pelaksana. Nah, ini besar sekali, mungkin paling besar selama negara ini ada. Dalam waktu singkat. Oke? Waktu singkat. Tapi dia hanya berani itu kalau perintah presiden loh. Ya. Artinya sebenarnya perintah presiden jalan tentang pemberantasan korupsi. Makanya saya katakan, sepertinya saya agak was-was 3 obor yang dinyalakan oleh Presiden Prabowo yang saya berharap perbaikan bangsa ini obor pemberantasan korupsi, istilah saya obor PK, obor penertiban oligarki, obor PO, dan obor pengembalian aset, obor PA. 3 obor ini yang sedang dinyalakan itu ada harapan. Ada harapan. Tapi dengan diserangnya, Pak GN ini kan pusat komando nih. PKH itu pusat komando 3 obor itu. Dengan diserangnya pusat komando 3 obor itu, maka artinya yang terganggu memang orang yang terganggu dengan obor itu. Nah, publik bisa menyatakan bahwa ini bukan serangan ke PKH. Lihat,
pada saat sudah menggelinding terus, yang langsung muncul bahwa emas dan uang yang ada di rumah Febri adalah uangnya Sapri. Sapri Samsudin. Ya, langsung. Yang menariknya Pak Gen itu yang menyebarkan paling banyak itu yang ada akun yang ada kata Nusantaranya. Ya, Geng Oslo berarti ya? Ya, geng ada Nusantaranya biasanya geng SOP. Hmm. Nah, saya masih menunggu. Siapa tahu hari ini udah kiriman bunga. Biasanya kelakuan dia kan mereka kirim bunga. Ucapan selamat. Papan bunga. Papan bunga. Ya kan? Itu kan kode. Nah, setelah itu sekarang muncul lagi bahwa itu dua hari ini muncul bahwa itu uang Prabowo menyiapkan 2009. 2009. Ya, 2009. Oh jadi bukan Pak Sapri lagi, Bukan lagi. langsung Nah, presiden, makin naik. langsung Prabowo. Langsung Prabowo. Koper presiden. Nah, ini akunnya kita udah telusuri Mas siapa. Said, mau sebenarnya. sebentar. Ini penting nih. Kalau tadi abang cerita yang dihajar Febri, berikut targetnya adalah Menhan dengan fitnah. Dewan pengarah kan Ya, dia. Dewan Pengarah. Lalu sekarang masuk ke 2029 itu Prabowo. Ya. Nah, ini kan sebetulnya kan serangan balik abang bilang tadi. Ya, ya. Padahal dalam pidato-pidatonya Prabowo mengatakan siapa yang mengganggu PKH mengganggu saya. Iya, ya. Kan kita sebagai orang awam rakyat boleh dong bertanya, Pak, mana tindakan Bapak Presiden? Iya, ya. Ini sapu Bapak, obor-obor tadi Bapak diganggu, Bapak bilang mau bantu, Ya, ya. mau lawan mana, kok nggak ngapa-ngapain itu? Jadi saya membayangkan ini Pak Presiden harus membayangkan Piala Dunia. Nah, apa nih? Menit ke-80, Oke. strikernya kena kartu Kartu merah, merah, ha? kalah 1-0. Waduh, habis waktu dong. Ya kan? Teram aja tergeser. Nah, jadi Pak Presiden harus sadar ini bahwa ini pertandingan sudah dikendalikan lawan. Kalah 1-0, ya sehingga striker itu Febri kena kartu merah, menit ke-80. Nah, menit ke-80 yang saya selalu katakan, Pak Presiden, Bapak saat berterima kasih kalau memang ada jasa Jokowi kepada Bapak, sudah selesai. Agustus saya kasih, sudah selesai. Sudah mereka udah 2 tahun menjabat, tidak Bapak ganggu, tidak apa. Terus sampai kapan Bapak berterima kasih? Sampai anaknya naik, udah dikasih semua, tapi terima kasihnya berlebihan. Bapak berterima kasih ke Jokowi, udahlah pribadi aja, jangan bawa hancurkan bangsa ini demi terima kasih. Tapi kemarin sidang kabinet anaknya udah nggak Bisa, bisa, dipindahin Bapak. lagi, Bisa, Pak. kursi. Kemarin Bisa meja, bisa meja. Udah bisa meja. Itu aja ketinggian. Oh, ketinggian. Oke, lanjut. Iya. Ini main kalau sama ini ngeri-ngeri sedap ini kalau. Terus Jadi, saya berharap, ya siapa tahu dengan ngobrol kita ini, Pak Prabowo menyadari bahwa Spanyol bisa mengalahkan Argentina karena rasa untuk melawan ketidakadilan. Oh. Nah, itu yang harus tertanam di dinya Prabowo. Argentina sudah melukai dunia lah. Bahwa dengan bantuan banyak bantuan wasit ya. bantuan wasit, bantuan apa, ya senang wasit itu oligarki lah, oligarki bola. Oligarki bola lah. Ya, Iya, bandar bandar. bola, Iya. oligarki bola lah saya katakan yang memenangkan apa namanya Argentina sampai ke final. Iya. Masa oligarkinya Indonesia selalu memenangkan Solo, Bapak? Ya sekali-kali ya. Pikirlah bagaimana itu namanya Spanyol dengan semangat Spanyol memenangkan, melawan oligarki. Oligarki itu. Jadi dalam 10 menit terakhir ini kita masih bisa berharap nggak? Ya saya bilang begini, kalau Anda penguasa dan semangat itu diambil, maka harusnya wasit yang kan dia bertunggu wasit juga. Wasit juga. Ya jangan dong 1-0, bikin 1-1 dulu. Ya kan? 1-1 dulu dong, karena permainan ini kita tahu persis apa yang terjadi permainan ini. Nah, permainan kan serangan clear. Kenapa Jadi- Febri ini kayak penyerang ya dia? Oh. Ya, Striker ya. striker yang di kartu merah kan dengan hanya sliding. Ah, Sliding oleh lawan. ah, ah. Nah, ini kan sliding oleh lawan, harusnya VAR dibuka dong. Nah, saya berharap Main bola. Pak Prabowo membuka VAR. Apa sebenarnya di balik sliding ini? Gitu loh. Jadi Iya, iya. panggil orang-orang baik semua, tolong lihat VAR.
apakah perlu juga yang sebelah ini yang sliding ini kena kartu merah? Iya, Ya, iya. kartu merahnya kalau sliding. Kalau ini sliding hukum, maka kena kartu merah juga dong. Oke. Ya kan? Ya kan? Iya, iya. Clear. Jadi saya berharap ya, tapi Prabowo kayaknya nggak nonton bola jadi. Jadi injury time ini 8-10 menit ini menuju Agustus atau Oktober nanti, Oktober Saya 2020. berharap Lebih Agustus. cepat ini. Agustus ya. Saya berharap Agustus 10 menit ini kalau Pak Prabowo tidak melihat VAR dan tidak membuat seri, maka udahlah. Sepertinya memang beliau sudah siap dimakan bubur hambalang itu dibakar oleh bubur SO. Ah. Dari tengah langsung. Dari tengah langsung. Ini dari tengah ini. Dari tengah. Karena lambat sekali makan bubur itu. Kita udah tahu. Semua orang bilang kejaksaan, jaksa agung ganti. Kapolri ganti lah, ini ganti lah. Enggak juga. Akhirnya udah. Oh ternyata dia takut ya. Gitu. Oh ternyata takut sama gue. Sendiri lah. Gitu. Oke. Oke. Ini kita nggak boleh lanjutin, ini bahaya ini. Kita bisa gol bunuh diri nih lama-lama kalau kita dengerin Bang Said itu ya. Oke Bang Said itu sebagai wasit saya mesti nggak lihat VAR tapi saya langsung peluit. Ya. Oke. Yes. Nah, enggak. Bang Said itu nggak saya kasih kartu merah tapi kita Perpanjangan waktu. iya. Saya nggak kasih perpanjangan waktu lagi Oke. Kalau lewat Agustus itu perpanjang waktu. Oke, ya. Perpanjangan waktu, striker nggak ada, Ah. ya striker nggak ada, maka kemungkinan besar kalah. Oh, Kalau nunggu oke. 2 tahun. Yes. Nah kita ingat Koni, dokter Oh, Koni iya, kita kan Koni. hanya waktu 2 tahun. Oke. Jadi Pak Prabowo waktu normal tuh hanya sampai Agustus Pak. Oke. Setelah itu perpanjang bulan waktu. berarti loh. Ya, ya, ya. Perpanjang waktu. 1 bulan Oke. lagi.